seperti black box pesawat. Menko Polhukam juga kena prank. Siapa yang kemudian berpendapat berbeda? IPW. Iya, jadi ada ini apa? Dua fungsi polisi. Iya, dua fungsi polisi. Nah, jadi ini ada di dalam undang-undang kepolisian itu dimungkinkan. Kenapa undang-undang dimungkinkan? Mereka dalam prakteknya nih bisa dipromosikan, naik pangkat. Mau mengakhiri jabatannya, beliau diangkat menjadi Kadif Propam. Oleh pengangkatan Pak Tito pun ya, ketika menjadi Kapolri oleh Pak Jokowi itu juga mau menerabas berapa 5 generasi. Iya ya. Bahwa Polri yang akan di fit and proper test itu sudah melobi dulu ya. Iya. Ketika Presiden menunjukkan satu orang calon, kenapa harus melalui fit and proper test DPR? Salam satu rasa, salam satu bangsa. Mantap ini punya. Perkenalkan, saya Yongki. Saya bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Saya adalah salah satu penggagas berdirinya Jong Syndicate. Jong Syndicate sendiri adalah podcast yang digagas oleh 5 orang yang merasa prihatin terhadap situasi yang terjadi akhir-akhir ini, terutama situasi kejahatan yang cukup viral dan menguras energi bangsa ini. Nah, pada podcast perdana ini kita menghadirkan seorang narasumber yang lagi viral, yang betul-betul berani untuk menyatakan apa yang benar. Dan dalam situasi bangsa saat ini, saya pikir orang-orang seperti ini sangat jarang untuk menyatakan kebenaran. Beliau adalah Pak Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesian Police Watch atau disingkat IPW. Nah, apa itu IPW nanti sebentar Pak Sugeng akan menjelaskan. Oke, topik kita kali ini adalah, tapi nanti itu menjadi topik umum dari yang sindiket, yaitu membongkar black box kejahatan struktural, kultural, kebiasaan dan sistematis para penegak hukum Indonesia. Itu adalah tema kita di sepanjang podcast ini. Oke. Berlangsung. Wah, mantap ini. Ya, jadi berat. Ya. Oke, ngiri-ngiri sedap. Untuk tidak memperpanjang waktu karena Pak Sugeng juga sebentar ada acara, kita akan memulai dari pertanyaan awal, yaitu mungkin Pak Sugeng bisa menceritakan sedikit apa itu IPW atau Indonesian Police Watch, karena saya yakin kalau untuk di daratan Jawa atau Jakarta, Jawa lah atau Bali tahu, tapi kalau sampai pelosok-pelosok mah mereka nggak tahu. Ya. Gitu. IPW itu Indonesia Police Watch itu dari namanya dalam bahasa Inggris ya, artinya lembaga pengawas kepolisian ya. Lembaga pengawas kepolisian ini artinya lembaga yang mengawasi kepolisian dari sisi publik. Dia berbeda dengan Kompolnas. Kompolnas itu juga lembaga kepolisian nasional. Komisi Kepolisian Nasional itu dibentuk oleh pemerintah ya, dengan Kepres. Kalau kita ini dibentuk dengan kesepahaman para pendiri bahwa Indonesia membutuhkan satu institusi Polri yang kuat ya, satu institusi Polri yang
mau melayani rakyat dengan rasa cinta, tetapi juga bisa menegakkan kebenaran dan keadilan dan melindungi masyarakat sesuai dengan kewajiban di dalam undang-undang. Nah, untuk itu perlu kepolisian diawasi, ya, diawasi oleh lembaga di luar institusi polisi. Karena apa? Nah, ini karena apa? Nyaris 100% kehidupan kita sejak Bung Yongki ini, sejak di dalam kandungan sampai lahir dan mati, kita berurusan dengan polisi. Ya, contoh nih, dalam kandungan seorang janin yang kemudian meninggal secara tidak wajar itu sudah dilindungi oleh kerja polisi. Ya, sampai kemudian kita mati seperti kasus Yosua mati tidak wajar, itu juga polisi yang menjadi tugas polisi. Nah, karena kewenangan yang besar, polisi ya yang kemudian diwujudkan dengan oknum ini berpotensi menyalahgunakan kewenangan. Bahkan kalau setiap orang yang berurusan dengan polisi, ya, apalagi soal penegakan hukum, itu banyak tidak nyaman. Nah, oleh karena itu Indonesia Police Watch ada untuk mengontrol agar polisi menjadi jiwa mereka tribrata. 3 nih tribrata. Menjadi abdi utama negara, ya. Kedua, menjadi teladan bangsa, anggota polisi, dan menjadi penegak hukum yang berlandaskan kebenaran dan keadilan. Kita mau mengontrol polisi seperti itu. Begitu Bung Yongki. Jadi singkatnya mengawasi kinerja polisi. Kinerja, betul ya. Oke, kalau begitu selama IPW berdiri sampai sekarang kira-kira apa yang sudah pernah IPW lakukan terhadap institusi? Jadi ya karena kita mengawasi ya, IPW itu sudah terbentuk dari tahun sebetulnya 95 ya. Tetapi kemudian dengan nama Gamakpol. Tapi kemudian berubah menjadi IPW itu tahun 99, Indonesia Police Watch. Nah, waktu itu ketuanya rekan saya almarhum Bang Neta Espani ya. Beliau meninggal 16 Juni 2021 karena Covid. Saya sendiri bukan pendiri IPW, bukan anggota IPW juga, bukan pengurus IPW juga, tapi sering membantu IPW dalam penanganan kasus ya. Ketika meninggal, kemudian saya dipilih. Nah, apa yang dikerjakan IPW? Jadi saya akan bicara 1 tahun belakang saja ini ya. Kami menerima pengaduan di tahun 2021 itu ada sekitar 132 pengaduan masyarakat. Umumnya pengaduan masyarakat itu terkait dengan layanan penegakan hukum oleh reserse. Ya, nyaris pengaduan ini nyaris 75% terkait dengan fungsi reserse yang kecewa dengan penanganan reserse. Nah, kami di sini melakukan memberikan masukan kepada kepolisian supaya melakukan penegakan hukum yang sesuai dengan prosedur KUHAP, kemudian proses penyelidikan dan penyidikan berdasarkan perkapnya, ya, kemudian tentu berdasarkan kode etik. Nah, ada banyak yang kami temukan dugaan-dugaan pelanggaran. Apa sih di dalam penegakan hukum reserse itu yang menonjol? 1, keberpihakan, Bung Yongki. Jadi penyidik ini berpihak nih. Kalau sudah berpihak maka muncul yang kedua ya. Ada alat bukti yang disembunyikan ya. Ada fakta yang kemudian tidak didalami ya. Ada kemudian karena berpihak ada kemudian tidak mau membongkar satu fakta ya. Ada melaporkan juga pada atasan laporan bohong. Jadi dia bohong, dia laporan pada atasan supaya atasan setuju dengan usul dari penyidik. Ada lagi yang KKN ya, ada lagi yang intimidasi, ada lagi yang dugaan pemerasan. Ya ini seperti itu. Nah, apa yang pernah IPW lakukan? Beberapa yang fenomenal lah ya. Di bulan Juli ketika ada kasus sumbangan hoax 2 triliun pernah dengar ya? Pernah. Yang di Polda Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Kami melihat Pak Kapolda tidak profesional.
Jadi mudah dibohongi dengan orang menyumbang 2 miliar. Oleh karena itu IPW yang pertama kali mengkritisi ini hoax. Saya bilang ya, ini Kapolda tidak cermat. Akhirnya kami minta Kapolda dicopot. Kapolda ya. Oh, Jadi gitu. yang kedua, kasus Ferdi Sambo. Ketika gelap gulita pengungkapan kasus ini, Bung Yogi, ya, bahkan yang di prank ya, Pak Kapolri kena prank katanya. Mabes Polri kena prank, DPR kena prank, Menko Polhukam juga kena prank. Siapa yang kemudian berpendapat berbeda? IPW, Bung Yongki. Kita katakan 11 Juli ya, sebelum Karopenmas kejadian kan 8 Juli. 11 Juli sore Karopenmas menyampaikan hoax yang menurut hoax. Tapi kita 1 jam sebelumnya sudah melansir 3 hal. 1, kasus matinya Brigadir Yosua ini penuh kejanggalan. Kedua, kita minta supaya dibentuk tim gabungan pencari fakta. Ya kan? Yang ketiga, kita minta Pak Sambo dinonaktif. Orang heran, kok IPW bisa berpendapat begitu? Nah, ternyata 3-tiganya benar. Ya. Jadi kita bongkar tuh. Nah, gitu, 3 hari kemudian baru dilaporkan kan itu kejadian pertama oleh keluarga. Ya. Tapi usul kita dipenuhi tanggal 12. Tim sus dibentuk tanggal 12. Kita bicara tanggal 11 ya. Tim sus dibentuk tanggal 12 malam. Konferensi pers ya. IPW bukan tanpa bukan tanpa dipengaruhi. Ada dipengaruhi, mau disampaikan hoax juga. Tapi IPW punya informasi ya. Punya informasi dan kami punya analisis. Jadi gitu. Ya, jadi gitu Bung Yongki. Oke. Ini menarik Pak Sugeng. Terutama istilah obstruction of justice. Ya. Nah, tapi sebelum itu saya ingin tanya, kenapa IPW hanya ada di pusat, nggak ada sampai ke daerah-daerah? Ya, ini kan saya bukan pendiri ya. Jadi waktu saya tanya kepada para pengurus dan pendiri, kenapa nggak sampai daerah-daerah? Jadi begini, 1, IPW khawatir kalau dibentuk di daerah-daerah terjadi penyalahgunaan organisasi, ya. Saya bilang kalau itu bisa diatasi dengan 1 rekrutmen yang ketat, saya bilang. Jadi seperti itu awalnya waktu itu almarhum Bang Neta dan pengurus. Oleh karena itu pada masa saya ini saya ingin mengembangkan bukan hanya di Jakarta, tapi juga kita akan bentuk di daerah. Kami akan dukung itu. Gitu. Karena begini Pak Sugeng, obstruction of justice itu saya sendiri ketika kasus Sambo ini baru memahami. Tetapi setelah saya tahu, ternyata pengalaman saya banyak kejadian obstruction of justice itu terjadi di berbagai daerah. Contoh kasusnya begini Pak Sugeng. Di Kupang ada pembunuhan terhadap seorang ibu dan seorang anak. Dibunuh secara keji. Jenazahnya dibuang begitu saja di galian. Untuk menutupi jejak. Tapi ya namanya kejahatan. Kejahatan, Tuhan nunjukin jalannya, kemudian ada orang ketemu. Saya nggak usah cerita yang lain, tapi begini, pada waktu rekonstruksi kan ada 2 kejadian. Yang pertama kejadian seorang laki yang membunuh beberapa cewek, pembunuh berantai gitu. Pada waktu dia direkonstruksi, itu polisi benar-benar tidak menganggap dia sebagai manusia. Jadi dia di Kupang itu. Terus kemudian kasus pembunuhan ibu dan anak, pelakunya ini ditangkap. Pada waktu rekonstruksi, foto aja nggak boleh. Waktu disaksikan oleh masyarakat, itu polisinya jaganya dia kayak raja. Terus siapapun yang menggunakan kamera disita, di mana-mana. Itu di tempat terbuka untuk umum. Tempat terbuka untuk umum. Itu media boleh meliput. Justru sebetulnya. Itu. Kemudian jadi rame itu. Nah, maksud saya itu obstruction of justice ini kemudian kalau dia terjadi di daerah-daerah terpencil, saya pikir Pak Kapolri pun akan susah untuk mengetahui. Nah, ini saya mau singgung dikit ya.
memang saya juga prihatin kalau terjadi satu katakanlah penyimpangan hukum di wilayah-wilayah yang jauh dari pusat kekuasaan ya. Ini memang ada oknum-oknum pejabat penegak hukum, baik polisi, oknum jaksa ya, itu seperti menjadi penguasa dia. Ini yang harus sebetulnya kita mengontrol mereka ya. Harus ada penegak-penegak hukum seperti advokat yang mau dan rela menyediakan pikiran, tenaga dan juga mungkin resiko dirinya untuk berani bersuara. Betul itu. Begitu Bung Yogi ya. Jadi menurut saya harus ada yang mau. Begitu. Ya, harus ada yang mau dan mau berkorban. Iya, betul. Terus begini Pak Sugeng, saya mendengar narasinya Mata Najwa Sinana. Iya. Dia kemudian bilang bahwa polisi ini terlalu arogan, kadang berlebihan arogannya. Itu kalau menurut pandangan Pak Sugeng gimana itu? Jadi, pendapatnya ya arogansi kepolisian itu tidak bisa dipungkiri ya. Nah ini yang sedang dibenahi oleh Polri. Ada problema yang namanya reformasi struktural, kultural yang tidak selesai-selesai. Karena tahun 2002 ketika Undang-Undang Kepolisian disahkan, terjadi satu perubahan struktural yang tadinya polisi di bawah TNI ya, yang dulu polisi di bawah TNI, kemudian dilepaskan, sekarang di bawah presiden. Dulu yang militeristik kan harusnya menjadi polisi sipil ya. Tetapi ternyata belum berubah, kekerasan masih diterapkan ya. Jadi kalau zaman Orde Baru itu ada dua fungsi ABRI. Iya. Tapi zaman reformasi ada police state. Iya, jadi ada ini dua fungsi polisi. Iya, dua fungsi polisi. Ya, memang begini teman-teman. Ya, ini saya buka ya. Teman-teman TNI pun sebetulnya ya, kami kan sudah direformasi ya. Teman polisi kok sekarang yang lebih banyak dua fungsi polisinya lebih banyak, kayak di kementerian-kementerian beliau dari polisian yang lebih banyak. Ya, maksud saya itu bagaimana kok bisa ada di kementerian ada jenderal ada jadi ini ada di dalam undang-undang kepolisian itu dimungkinkan kalau tidak salah di pasal 58 ya, bahwa dan juga penjelasannya kalau tidak salah bahwa anggota polisi itu pensiun dini atau kalau dia menjabat pada penugasan di luar kepolisian, fungsi kepolisian. Tapi di dalam penjelasannya dikatakan, akan tetapi apabila itu penugasan dari Kapolri, dia tidak perlu pensiun. Jadi kalau dia bertugas di satu institusi yang tidak ada hubungannya dengan fungsi kepolisian, dia di pensiun dini. Misalnya, kan ada di perindustrian ya, Depnaker ya, kehutanan. Ini kan tidak, kalau kehutanan bisa katanya ada fungsi kepolisian ya soal pegawai pejabat penyelidik pegawai negeri sipil ya. Ya, jadi ini harus pensiun. Tapi kalau dia Kapolri yang menugaskan tidak perlu pensiun, tapi gajinya tetap satu, gitu ya. Jadi di sini memang ada kritik ya dari menguatnya fungsi kepolisian di dalam proses di instansi-instansi sipil ya. Seperti itu memang ada, tapi itu dimungkinkan di dalam undang-undangnya memang. Kenapa undang-undang dimungkinkan? Ini produknya DPR. Jadi DPR juga punya pengaruh ini ya. Jadi gitu Bang Yogi. Oke Mas, ini ada pertanyaan menarik ini. Dalam kepolisian itu sebenarnya mana yang lebih ditakuti ya? Antara pangkat, jabatan atau senioritas? Sebetulnya sangat berpengaruh ya, itu senioritas. Ya. Berarti sejak dia mengenyam pendidikannya. Iya, dia harus memiliki jaringan, ya.
jaringan itu mungkin karena senioritas kakak asuh, kan ada istilah kakak asuh ya, sejak di akademi. Kemudian ketika bertugas pun kakak asuh ini masih berlanjut. Nah, ini soal senioritas nih ya. Jadi mereka dalam prakteknya nih bisa dipromosikan, naik pangkat, itu harus dapat dukungan. Jadi memang problematik juga soal pembinaan karir, binkarnya anggota kepolisian itu, mereka harus masuk di dalam satu kelompok. Kalau dia kemudian di luar, sulit. Ya. Nah, ini yang janggal, Pak. Jadi gini, kenapa ada seseorang bisa menjadi Kapolda berulang kali, bahkan 3 kali di berbagai daerah? Apakah SDM-nya kurang gitu? Kurang? Tidak. SDM polisi itu canggih-canggih, Bu. Ya. Problemnya yang canggih-canggih ini bahkan bukan hanya dari Akpol, loh. Ya, bukan hanya Akpol. Yang dari secapa banyak juga yang sebetulnya brilian. Tetapi ya itu tadi ada kelompok-kelompok atau ada geng-geng geng-geng di dalam. Ya, jadi orang yang berkali-kali jadi Kapolda itu ya karena dia dukungannya kuat dari gengnya. Ya kan, yang kita terakhir tahu tuh ada Satgasus. Ya. Satgasus ini salah satunya juga yang terbongkar karena kasus FS ya. Udah dibubarkan. Iya, udah dibubarkan. Jadi kasus Pak Ferdi Sambo ini membuka satu banyak fakta yang sebetulnya tadinya tertutup. Ya, seperti juga. Iya ya, jadi seperti yang disebut kotak Pandora itu ya, seperti black box pesawat harus dibedah. Ternyata setelah ada satu peristiwa di luar dugaan, ya. Jadi termasuk soal Binkar tadi, pembinaan karir. Kalau dia itu bisa berapa kali menjadi Kapolda, memang tidak ada orang lain yang mampu. Ada, tapi tidak disorot. Kenapa tidak disorot? Ya Kenapa? Karena dia tidak punya jaringan yang kuat, orang yang ini. Ya. Jadi ada nih Akpol dan non Akpol, ya. Harusnya kalau ini kepolisian Republik Indonesia, yang non Akpol pun harusnya punya hak yang sama. Gitu ya. Jadi menurut saya begitu, Bung Yonggi. Oh, oke. Nah, gini, saya mencoba menyoroti kasus Pak Sambo ya. Iya. Gini, kalau sepengetahuan saya untuk usia seorang anak SD, terutama di DKI ya, itu anak aja kalau mau masuk SD harus umur 7 tahun loh, Pak. Iya. Nah, ini pakar psikologi sudah seperti menganalisa bahwa nanti di umur sekian dia lulus, di umur sekian dia jenjangnya udah ada. Iya. Nah, kalau saya lihat sekarang di kepolisian itu, kalau saya zaman dulu di daerah saya orang pangkat kapten aja udah disegani. Iya. Sekarang jenderal udah banyak. Banyak jenderal. Ya. Nah, untuk kasus Pak Sambo, ketika dia baru berumur 46 tahun, dia sudah diangkat bintang 2 menjadi kepala divisi Propam. Itu memang dia itu. Bagi saya secara usia apa bisa masuk seperti itu? Bagaimana mungkin Sambo di usia yang 46 tahun bisa diangkat menjadi kepala divisi Propam dengan pangkat bintang 2? Nah, ini tadi kita sudah bicara kan tentang kakak asuh. Ya. Kakak asuh ya. Jadi Pak Sambo ini ya, beliau mulai mencorong ketika beliau mulai dekat dengan Pak Tito Karnavian sebagai Sepripim ya, waktu Kombes ya. Begitu Kombes sebagai Sepripim Pak Tito, beliau kemudian dipercaya menjadi Sekretaris Satgasus. Jadi ada Satuan Tugas Khusus Merah Putih ya, yang dibentuk sejak zaman Pak Tito. Beliau langsung Sekretaris Satgasus ya. Nah, setelah Sekretaris Satgasus Pak Tito, kemudian Pak Idam, waktu itu Ketua Satgasusnya Pak Idam Aziz. Nah, Idam Aziz inilah yang disebut
sering disebut sebagai kakak asuhnya Sambo. Mereka sama-sama dari Makassar, ya. Nah, Pak Idam Aziz ketika zaman Pak Tito sebagai Kapolri, Pak Idam Aziz ini sebagai Kasatgasus, ya. Kemudian ketika Pak Idam Aziz menjadi Kapolri, si Sambo ini menjadi Kasatgasus. 3 kali dia Kasatgasus. Waktu itu dia masih Dirtipidum, jadi bintang 1. Kemudian tidak lama ketika Pak Idam kalau tidak salah ya mau mengakhiri jabatannya, beliau diangkat menjadi Kadifropam oleh Pak Idam. Iya, jadi tongkatnya diserahkan kepada Pak Idam. Kepada Pak Sambo. Iya, jadi memang peran senior, peran kelompok yang mendukung itu penting di dalam kenaikan pangkat. Walaupun sebetulnya ini tidak baik untuk pembinaan karir Polri. Ya. Jadi dia menjadi meloncat jauh. Tidak bersaing secara sehat. Tidak ada penempatan berdasarkan the right man and the right place, ya. Kemudian juga jenjang karir berdasarkan masa tugas, ya, berdasarkan senioritas, ya. Tapi itu juga terganggu karena 2 peristiwa. Pengangkatan Pak Tito pun, ya, ketika menjadi Kapolri oleh Pak Jokowi itu juga mau menerabas berapa 5 generasi. Iya, ya. Kemudian Pak Listio juga memang generasi. Ini mengganggu nih. Tapi itu kan hak prerogatif presiden, ya. Jadi begitu loh. Tapi saya sependapat karena ketika itu ada lompatan generasi itu paling sedikit secara psikologis bisa mengganggu. Baik di dalam struktur kepolisian maupun generasi-generasi yang kemudian akan datang. Betul. Jadi mereka ini, ya itulah yang terjadi, ya. Nah, saya juga ingin bertanya nih, kenapa begini? Kan kalau mau menentukan Kapolri itu kan presiden, haknya presiden. Ketika presiden menunjukkan 1 orang calon, kenapa harus melalui fit and proper test DPR? Bukankah itu bisa membangun satu istilah ya, patron klien? Nah, artinya begitu kamu udah jadi Kapolri, ya artinya ya Pak Sugeng tahu lah. Dia harus baik-baik dengan Komisi 3. Itu dia harus baik-baik Komisi 3. Jadi gini ya, itulah ya reformasi ini ya menghendaki kan satu proses check and balances, ya. Tetapi menurut saya menjadi kebablasan reformasi kita ini, ya. Jadi ada proses politik akhirnya dalam pengangkatan pejabat kepolisian, jaksa agung, panglima TNI, ya, harus melalui proses di DPR. Jadi padahal menteri enggak loh. Menteri enggak. Padahal mereka setingkat menteri, ya kan? Menteri. Jadi disinilah memang sistem politik kita. Kalau memang apakah ini baik atau tidak, ya? Ini menurut saya baik saja, tetapi kalau menurut saya jangan 1 yang diusulkan, minimal 2 supaya mereka berkompetisi. Tetapi presiden tidak mau ambil resiko, gitu loh ya. Kalau seorang presiden mengusulkan lebih dari 1, dia ambil resiko, Bung Yongki. Yang dia kan ingin mengangkat orang yang firm, ya. Kalau 2 diajukan 2, orang yang 2 ini bisa-bisa kok dia ngajuin saya berdua, jadi kesetiaannya bisa setengah, loyalitas juga bisa setengah. Tapi begini, ada juga kelemahannya ketika itu calon tunggal lalu harus di fit and proper test, bisa membuka peluang terjadinya konspirasi. Iya, jadi memang itu seperti menjadi diskusi umum, ya. Bahwa Polri yang akan di fit and proper test itu sudah melobi dulu, ya. Melobi dulu DPR, ya, supaya dia tuh lancar-lancar saja, ya. Semoga saja bahwa lobinya ini tidak mengandung sesuatu yang menyalahi prosedur, ya. Misalnya ada beli mahar, ya, semoga tidak, ya. Tapi memang
betul-betul sebagai satu proses pengenalan ya calon. Tapi menurut saya jangan satu ya. Menurut saya jangan satu, harus lebih dari satu supaya ada kompetisi di sana. Seperti itu. Setuju. Kayak hakim agung ya kan? Iya. Kayak komisi negara dikalikan 2. Kalau butuhnya 7, maka yang di fit and proper test 14. Jadi dikalikan 2. Jadi begitu loh. Jadi harusnya idealnya calon Kapolri itu bukan calon tunggal ya. 3, calon iya. Jaksa Agung atau calon Iya. Panglima TNI. Iya, harusnya begitu ya. Nah, kalau satu memang rasa-rasanya banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Ya dia harus terpilih. Ya, Pasti terpilih. pasti terpilih. Tapi kan ada satu peristiwa yang kemudian agak viral, yaitu kasus Pak Budi Gunawan. Pada waktu itu dia calon tunggal, dia udah mengikuti fit and proper test, dia tinggal dilantik, Dijegal dia. tapi dijegal. Iya, oleh satu kasus ya. Nah, Oleh karena itu sebetulnya jangan menggunakan proses hukum sebagai alat politik, ya. ya, Jadi proses hukum itu seperti KPK menjegal Budi Gunawan ya, menurut saya kan tidak bagus ya. Jadi dia dijegal oleh kasus hukum. Jadi sebelum diajukan sebetulnya harus sudah clear dulu gitu. Jadi tidak ada komplikasi. Itu satu ya. Waktu itu kan beliau kan bertanding dengan Tito ya. calon tunggal. Calon tunggal ya waktu itu ya, calon tunggal ya. Jadi emang janganlah perkara masalah hukum itu dijadikan alat untuk menjatuhkan ya. Ini juga menjadi peringatan kita semua ini. Ya. Kalau regulasi sudah jelas bahwa di dalam stadion dilarang dibawa senjata api dan alat pengurai massa, yaitu gas air mata. Kalau di dalam ruangan ini dilemparkan gas air mata, itu gas air mata bisa pecah nggak? Iya. Kita akan tercekik mati. Terbongkar adanya geng-geng di dalam kepolisian. 1 bulan harus punya 10 tangkapan. Nah, itu problem. Nah, kalau udah tangkapan ke-11, itu urusan saya. Tiba-tiba muncul geng motor yang selalu bawa celurit. Lagi rame. Lagi rame kan? Ya. Kenapa itu? Wah, ngeri ini ngeri ya. Yang terjadi kemudian Kapolres Bandara Soekarno-Hatta ditangkap.